Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang apa? Sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, kalian harus tetap semangat ya. Kalau saya bilang kopi ya belum belum waktunya gitu kan ya. Oke, lanjut aja teman-teman ya. Oke, dimana kalau kita lihat dari Fear and Greed Index terlebih dahulu nih, kalian pasti tahulah dalam kondisi ketakutan. Jadi orang-orang itu cenderung takut untuk masuk dalam sektor kripto ya. Kayak ada momok tersendiri gitu ya kan, mau masuk takut, mau keluar kok udah buntung gitu ya. Jadi apa? Dia membisu kayak patung ya, mau keluar ruginya banyak, mau masuk kok harganya kayak gini gitu kan. Nah, sebenarnya gini, banyak orang yang mengharapkan harga turun, tapi ketika harga turun itu datang, banyak orang juga yang nggak berani masuk. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang alt session, di sini belum terjadi. Di sini belum terjadi, teman-teman. Ya, di mana indeks parameter alt session minimal dia bisa menyentuh di ranah 85%. Ya, baru masuk ke altcoin session. Nah, di sini kan ada nih Bitcoin session di warna oranye, ya abu-abu gitu teman-teman ya. Di pertengahan antara Bitcoin session dengan altcoin session itu ada di skala di tengah-tengahnya abu-abu sama oranye muda gitu kan. Nah, masuk dalam kategori biru tua, kita udah masuk dalam kategori alt session. Biru tua di ranah 80-an gitu ya. Oke, semoga saja kuartal 2 bisa ya, semoga saja teman-teman. Oke. Nah, di mana teman-teman ya, tim daripada Shiba Inu membayangkan keterlibatan Shiba dalam cadangan aset digital Amerika Serikat. Nah, kalau Shiba bisa masuk, teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan harga daripada Shiba pasti akan mengalami recovering, ya kan, mengalami volatilitas kenaikan harga, teman-teman ya. Contohnya kayak kemarin si Cardano, XRP, Solana, ya ketika statement itu keluar, kalian tahu Cardano sampai 60%, ya kan, SRP sampai 20 something, ya kan. Cardano lagi, Solana kenaikannya cukup signifikan juga. Apalagi nanti Shiba kalau bisa masuk, ya kan, kalau bisa masuk. Nah, tim ekosistem Shiba Inu mengharapkan pemerintahan Amerika Serikat untuk memasukkan Shiba dan Bond bersama aset kripto mapan lainnya dalam cadangan aset digital nasional. Nah, kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan informasi terbaru tentang cadangan strategis aset digital yang sangat dinanti-nantikan, bertentangan dengan spekulasi sebelumnya. Trump memerintahkan pembentukan cadangan multi aset yang menampilkan mata uang kripto yang sudah mapan seperti ada Bitcoin, Ethereum, ada Solana, Cardano, dan XRP, teman-teman ya. Di mana kelima aset ini waktu disebutkan gitu kan ada di dalam sistem gitu kan. Nah, kenaikannya cukup signifikan. Oke. Reaksi tim daripada Shiba Inu menyusul pesan tersebut. Lucy, pemimpin pemasaran ekosistem Shiba Inu, memuji inisiatif tersebut dan menyebutnya sebagai berita bagus untuk kripto. Ya, memang ini berita bagus untuk kripto, teman-teman ya. Cuman setelah ini dibanting juga oleh Donald Trump, bangke nggak tuh? Oke. Di sini Cheng Pengsu pun juga mention tentang statement ini, teman-teman ya. Ya mungkin mereka Cheng Pengsu juga loh kok BNB nggak bisa masuk gitu, mungkin seperti itu. Cuman dari Cheng Pengsu dia ngelingkarin salah satu statement yang mengatakan other. Berarti akan ada koin-koin lain yang bahkan bisa masuk dalam whitelistnya cadangan Amerika Serikat ya, bisa juga BNB masuk ya kan. Kalau dari sektor meme bisa juga Dogecoin masuk, Shiba Inu masuk, bisa juga teman-teman ya. Jadi ya kita lihat saja nanti perkembangannya seiring berjalannya waktu. Kalau Shiba Inu bisa menunjukkan atau bisa mengembangkan sayapnya di sektor dunia nyata yang jauh lebih luas, tidak menutup kemungkinan dia ada kesempatan gitu ya. Khususnya Lucy mengharapkan pemerintah Amerika Serikat untuk memperluas dukungannya terhadap token ekosistem Shiba Inu, khususnya Shiba dan Bond, dengan harga harapan agar token tersebut dapat dimasukkan dalam cadangan aset digital di masa mendatang, teman-teman. Ya di masa mendatang berarti ya bukan hari ini, ya bisa di kuartal 2, kuartal 3, tahun depannya lagi gitu kan. Nah, sebagai konteks, cadangan kripto nasional akan berfungsi seperti cadangan lain yang dimiliki Amerika Serikat.
Hal ini mengharuskan Amerika Serikat untuk memperoleh sejumlah aset kripto tertentu dan menyimpannya selama jangka waktu tertentu. Tindakan ini memberikan legitimasi dan kredibilitas pada mata uang kripto yang didukung yang berpotensi meningkatkan nilainya. Nah, contohnya gini teman-teman ya. Contohnya gini, saya memiliki exchange. Semisal nih, contoh simpelnya ya kan, saya memiliki exchange. Ya, saya harus menjamin dong, ya kan, menjamin keuangan user saya gitu kan. Nah, dengan bagaimana menyediakan apa yang ada di exchange saya. Semisal kok banyak sekali nih yang pegang Shiba Inu gitu kan, ya berarti saya harus memiliki sejumlah Shiba Inu untuk cadangan 1:1. Ya seperti POR lah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan di sini semisal nih Amerika Serikat ingin gitu kan memasukkan watchlist Shiba Inu ke dalam cadangan Amerika Serikat, berarti Amerika harus membeli Shiba Inu dan di hold dalam jangka waktu yang tidak tertentu, PKWT gitu ya kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, hal itu sebenarnya bisa menambah nilai positif bagi para komunitas dan early user ya, atau user baru untuk ternyata Shiba Inu bagus nih dijadikan cadangan, kita masuk aja lah ya untuk jangka panjangnya gitu loh, maksudnya teman-teman, menambah nilai plus ya. Dan di sini, namun David Sachs, pemimpin EI dan kripto Gedung Putih, menyarankan bahwa kelompok kerja kepresidenan mengenai aset digital akan membagikan perincian tambahan mengenai cadangan kripto pada pertemuan puncak mendatang dengan mengatakan akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Mungkin akan ada gebrakan-gebrakan lagi dalam kepemimpinan Trump di sektor kripto. Semoga saja ya. Khususnya Trump dan rombongan presiden akan menyampaikan pada pidatonya di hadapan para pemangku kepentingan industri dalam KTT Kripto Perdana pada tanggal 7 Maret. Nah, kita lihat saja volatilitas harga pada 7 Maret nanti, apakah dia akan mengalami pumping atau dumping. Gitu aja ya. Kalau beritanya ini positif bagi sektor kripto, maka kita akan melihat volatilitas kenaikan harga dari segi market kripto. Kenapa? Karena kripto itu sangat riskan terhadap news, teman-teman ya. Ketika ada good news, harganya tiba-tiba naik. Ketika ada bad news, tiba-tiba nyungsep sampai palung Maria gitu kan. Nah, tim berusaha meningkatkan kredibilitas untuk Shiba Inu. Sementara itu, komunitas Shiba Inu telah mendorong nih berbagai inisiatif untuk membantu mata uang kripto tersebut memperoleh kredibilitas lebih yang jauh mantap jiwa gitu kan. Minggu lalu tim di balik proyek tersebut memulai kampanye untuk menarik calon penerbit agar mengajukan ETF spot yang terkait dengan Shiba Inu. Nah, hal ini terjadi setelah beberapa aset mengajukan aplikasi ETF seperti layaknya Solana, XRP, Cardano, bahkan meme coin seperti Dogecoin ya, Bong, dan Official Trump juga memiliki aplikasi ETF yang tertunda dengan SEC, sedangkan untuk Shiba belum ya. Ya semoga saja teman-teman ya, semoga saja di kemudian hari Shiba bisa mengalami kenaikan harga untuk kill to zero. Amin. Tetap semangat dan salam cuan.